berisik, nyokap gue keluar, taunya tuh gue lagi main sama anak kecil yang nyokap gue ya nggak ngeliat gitu, sedangkan gue ngeliat. Dan itu yang ngomong nggak 1-2 orang, banyak gitu, lagi ngapain kali, lagi nyuci masak. Terus tiba-tiba Kisah misteri, kisah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Ada hal yang tidak bisa manusia lihat, ada hal yang tidak bisa manusia dengar. Allah Maha Melihat, guys. Biar vibe itu lebih. Selamat datang di Ma, aku takut. Sebuah konten horor, cerita-cerita horor dipersembahkan oleh Studio Kecil. Dan di episode pertama ini saya sudah kedatangan teman saya, udah cukup lama sekali ya, kita berteman sudah puluhan tahun. lumayan. Ada Wirhat Bodehan, tepuk tangan para hantu tepuk tangan. Gimana kabarnya? Baik bro, aman. Ini sambil rokok aman. Sudah, ya? boleh di sini. Kontennya kan nggak ada duitnya juga ya, Cek. Santai. Nggak ada duitnya juga ya, bodo amat juga deh. Nah, ada komen juga. Nih ya, kenapa gue manggil lo malam ini, Bau? Kenapa tuh? Gue manggilnya Bau, kita manggilnya Bau nih, Mas Bau ini. Gue manggil dia itu karena dari gue kenal itu, lu tuh banyak banget kisah-kisah yang bisa dikatakan horor. Malah di lokasi yang sangat dekat dengan lu, yaitu rumah lu sendiri. Benar. Itu udah sering banget berarti dari lu kecil. Hitungannya dari gua kecil sih, hitungannya ya. Sebenarnya rumah lu yang berhantu atau lu yang diikutin hantu? Nah, itu dua hal berbeda tuh. Tapi kayaknya guanya aja yang sering digangguin lah ibaratnya. Digangguin ya. Kayaknya itu juga masih kayaknya sih. Soalnya kan kalau kita ngomongin hantu kan percaya nggak percaya ya. Oke. Tapi kalau lu inget dari lu kecil ya, apa mungkin bahasa Inggrisnya paranormal encounter lah, pendekatan paranormal yang lu ingat pertama kali? Kalau dari gua kecil sih yang gua ingat ya, dulu tuh gua pernah punya temen. Nah, ya kalau sekarang sih gue mikirnya dulu mungkin gue namanya masih kecil kan, imajinasi mungkin. Tapi kalau gue ingat-ingat lagi, di rumah gue itu ya anak kecil gue doang, ya kan. Sedangkan gue punya temen tuh 2-3 orang, cewek cowok. Ya setiap malam sampai nyokap gue tuh heran gitu, kayak ini kok udah jam 10 bukan ada tidur, dia masih lari-larian, ketawa-tawa, terus main petak umpet. Lu Gua pas kecil dan lu sendirian di situ. Sendiri. Nyokap gue pun ngeliat gue tuh sendiri. Padahal yang gue lihat ya gue ada temennya. Gue main dan karena gue nggak ngerti, ya itu gue anggap ya udah nih, ada temennya nih di sini. Ya gue main aja, cuek gitu, nggak mikir kayak hantu nih atau apa. Soalnya bentuknya orang utuhannya. Ya itu awal-awal sih ya, kurang lebih ya gue jadi sering tiap malam tuh berapa hari sekali lah gitu, misalnya gue berisik, nyokap gue keluar, taunya tuh gue lagi main sama anak kecil yang nyokap gue ya nggak ngeliat gitu, sedangkan gue ngeliat. Yang kalau gue inget-inget lagi nggak bisa diingat bentuknya. Jadi sampai sekarang gue juga kayak apa itu hayalan kecil gue kali ya. Jadi gue sekarang nganggepnya ya mungkin itu pengalaman aja lah pas kecil gitu. Entah beneran terjadi atau enggak, gue juga bingung gitu ngejelasinnya. Tapi lumayan, ini sih kalau diinget-ingetnya lumayan horor juga sih. Tapi lu nggak inget kapan berakhirnya lu teman-teman masa kecil lo itu hilangnya, lu inget nggak kapan? Nggak inget. Nah, gue nggak ingat justru malah. Kayak begitu kayak diomongin, gue baru ingat. Oh iya, gue dulu pernah punya teman masa kecil gue nih yang nggak tahu wujudnya itu. Sampai sekarang pun gue nggak ingat gitu. Tapi gue ya udah lupa gitu aja. Nggak tahu kelarnya kapan gitu, nggak tahu. Lalu oke, itu mungkin bisa kan teman masa kecil ya.
bagi sebagian orang kayaknya pernah punya juga sih. Tapi 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. So kalau 4 sampai 5 orang Jatuhnya bahasannya. Oke. Terus nah itu kan pas kecil. Kalau udah mulai ibaratnya udah mulai sadar lah dengan dunia itu kan ada tuh kayak udah SMP atau udah SD kelas 5 kelas 6 yang kita udah ngeh lah sama teman kita yang real tuh ini gitu. Terus apa yang lu lihat itu ada pengalaman lain nggak waktu mungkin langsung lengkap pas gue SMP aja kali SMP, ya. SMP. Jadi gue ngerasa tuh kayak digangguin. Soalnya gue pernah hari Sabtu tuh gue inget banget, soalnya sekolah kan libur Sabtu kan. Gue bangun jam 10 pagi kurang lebih, gue manggil mbak gue di rumah. Mbak, soalnya gue mau apa gitu lupa. Nah, gak ada yang nyaut pun. Terus ya udahlah, lagi ngapain kali, lagi nyuci masak. Terus tiba-tiba ada suara sepatu anak kecil tuh masih lu yang kalau jalan bunyi ngek lewat depan kamar gua. Oh berarti ada mbak gua nih, mungkin ada tetangga sama anaknya datang sering main soalnya. Masih positif tuh, kayak oh ada tetangga gitu. Akhirnya gua keluar panggil mbak gua pengen minta makan tuh waktu itu. Minta makan, gua panggilin nggak nyaut. Gua ke kamarnya, gua keliling ke rumah. Pas gua mau keluar rumah pintu semua dikunci. Nah berarti kalau lagi kayak gitu mbak gue tuh di pasar. Nah yang suara anak kecil itu siapa? Bahkan tuh pas dia bunyi suara kakinya yang kayak sendal bocah itu tuh yang nyek itu ada bayangannya. Lu lihat di depan kamar ya, di bawah pintu gitu. Ada yang lewat. Terus lu berarti di rumah sendiri dikunci dari luar karena mikirnya gue tidur. Terus lo gimana dong? Nangis atau gimana? Atau kayak iya begitu gue tahu pintunya dikunci ya gue panik aja sih, kayak anjir nih panik. Jadi gue ke kamar aja deh, kunci kamar, gue selimutan lagi. Ngumpet lah ibaratnya. Ngumpet. Ngeri juga ya kan. Pengalaman waktu SMP. Lalu masih ada lagi dong? Ada lagi. Kayak itu kan SMP. Terus ya kayak digangguin suara-suara gitu sih. Ya itu gue kadang nganggapnya suges ya. Gue nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi pas gue SMA itu gue pernah pulang nongkrong. Terus pas gue mau tidur, ya kan zaman SMA orang suka begadang kan. Lagi main HP lah ibaratnya. Ada yang ngetawain gue. Nih posisinya ini kasur kamar gue. Nggak tahu cowok cewek nih. Suaranya sih cewek ya. Suara cewek. Ini posisi kasur gue nih. Kasur gue tuh nempel jendela. Suara itu di jendela persis. Mungkin ini bro, radio. Nah, kan gue juga ngiranya kayak apaan nih. Panik dulu kan namanya orang. Atau tetangga lu mungkin. Nah itu bisa jadi. Awalnya gue juga ngiranya kayak gitu. Soalnya depan, biar teman-teman pada tahu juga ya, depan jendela lu tuh langsung ke jalanan, betul? Langsung jalanan ya. Mungkin ada orang lewat guys. Nah akhirnya ya gue panik dulu dong. Gitu panik, gue ngechat teman-teman gue yang masih bangun nih. Gue diketawain nih. Gimana nih? Oh ada yang kayak coba lu peluk ini kitab. Apa lu baca ayat kursi. Lu baca Al-Fatihah, lu baca-baca dia terserah lu apaan gitu. Akhirnya gue gak Google lah, gak hafal ya kan. Atau peluk buku agama ya. Atau buku agama harusnya. Cuman di kamar gue juga kan Al-Quran lagi gak ada ya. Adanya di kamar sebelah. Benar. Di kamar gue sendiri nggak naruh lah ibaratnya. Ya gue panik sendiri, hilang suaranya. Pas hilang gue tenang dong. Nah suaranya muncul lagi di depan pintu kamar gue. Nah dari situ gue udah mulai yakin nih kayak ini kayaknya bukan suara sugesti gue atau apa nih. Ini beneran suara kayak sih cewek beneran nih. Soalnya suaranya pindah dari jendela gue tiba-tiba ke depan kamar pintu. Pindah lagi ke jendela lagi. Jadi 3 kali suaranya muncul. Ya udah gue panik aja sih itu. Karena gue nggak tahu harus apa, gue nggak berani ngecek juga. Ibaratnya gue nggak berani nyamperin lah. Buka jendela atau buka kamar, gue diem aja di kamar. Dan gue ya manggil nyokap aja sih langsung. Ini ada yang gangguin nih. Gitu. Terus nyokap juga lebih ke tikus kali, ini kali. Biar gue tenang lah ibaratnya. Itu pas SMA sih. SMA. SMA. Nah,
Gua ingat lu pernah cerita ini, Bo. Yang waktu lo bilang waktu itu lo baru kelar apa pencak silat, lu dulu silat kan? Silat. Silat terus lo ada kayak semacam latihan yang sendirian di mana gitu. Coba mungkin jelasin dari silatnya dulu kali, latihannya dulu kali ya. Silat ya, ini kan merpati putih ya. Merpati putih. Jadi kayak tenaga dalam gitulah. Yang kalau lagi latihan tuh kemungkinan banyak makhluk-makhluk yang nggak kelihatan tuh sering nempel. Sering nempel. Makanya kalau latihan, Kenapa bisa dibilang sering nempel? karena energi yang lu keluarin ceritanya. Makanya kata guru lu juga gitu ya? kata gurunya. Makanya kalau latihan lu tuh nggak boleh sendiri kalau level lu belum sampai sana. Level lu masih level 1 ya lu jangan sendiri. Soalnya harus ada yang dampingin gitu. Benar. Nggak sembarangan. Nah, gue lupa tuh cerita yang mana. Dengar-dengar waktu itu tuh yang lu ada cerita waktu kita masih SMA tuh, yang lu futsal terus katanya digangguin tuh pas lu futsal. Oh, kalau pas futsal itu yang digangguin sih kayaknya nggak gue doang ya. Nggak lu doang. Oke, terus? Emang apa? Lagi rame-rame lah ibaratnya. Ini kan sekolahan ibaratnya habis futsal kelar maghrib. Rame lah posisi ini lagi pada duduk-duduk santai. Nah dari lantai 3 ada suara orang mukul tiang nih yang buat biasa di koridor kan. Pakai koin. Ting. Itu bunyi tuh keras. Nah awal-awal kayak gue apaan tuh? Rame-rame nih, denger nggak? Dengar. Lama-lama dari suaranya yang lantai 3 pindah ke lantai 2. Aduh, suara ting-tingnya? Ting-tingnya. Oke, bisa aja satpam. Bisa aja satpam. Ya kan, masih positif thinking lah, apaan tuh? Positif. Masih santai lah duduk. Terus suaranya hilang. Tiba-tiba suaranya muncul dari belakang tempat gue duduk-duduk nih. Nah di belakangnya tuh ada tangga buat naik lah ibaratnya. Suara tingnya muncul dari situ. Ting. Ya otomatis gue cabut ya kan. Gak ada yang berani ngecek cuy. Otomatis cabut. Dan ternyata satpam di depan semua. Anjir. Berarti itu siapa ya kan? Siapa ya kan? Sayu ting-tingnya. Bisanya ya takutnya gitu kan. Oke, obat. Tapi kan kalau itu berarti bukan di rumah. Bukan di rumah. Kalau yang di rumah ada lagi ya? Nah, nggak lama itulah ibaratnya. Ada nih gue Masih SMA. Terus. Kayaknya gue kecapean lah ibaratnya. Lagi capek, terus ya gue tidur lah akhirnya nih. Namanya udah pulang ke rumah capek kan habis kegiatan. Gue tidur, gue bangun tiba-tiba karena ada suara berisik. Jadi ini posisi kasur. Ini gue tidur di samping sini. Terus ada berisik tuh di kaki gue, tapi sebelahnya lagi ada bunyi kres. Apaan tuh? Tikus. Nah, yang mungkin ada tikus lah di kamar gue, ya kan? Kalau ada tikus pasti gue juga udah gue keluarin lah, ngapain kayak gitu. Suaranya berisik banget. Akhirnya gue bangun kan. Kayak bukan suara tikus ya? Kayak bukan suara tikus, kayak apa ya? Kayak kasur lu digesek-gesek sesuatu lah. Pas gue bangun, gue ngira tuh gue kayak gimana sih zaman sekarang kayak ketindian lah, gitu-gitu, rep-repan. Terus gue gerakin tangan bisa, semua bisa, ngambil handphone bisa. Kayak ini suara masih ada nih. Sampai akhirnya ibu kan kepo ya mau nengok, cuman nggak berani. Terus suara hilang sedikit, tiba-tiba suara orang lari, kayak orang langkah gitu lari, duduk ke samping gue. Di samping gue tuh ada bantal palanya bunyi. Cing, samping lo. Samping gue persis sini. Bahkan tangan kanan gue maksudnya kalau depannya lu diem ya. Gitu. Ini gue bisa gerak, gue bisa kayak anjing gue udah gemeteran tangan ya kan. Kayak baca-baca lah di dalam ya kan. Baca. Pada akhirnya ya gue mencoba beranikan diri ya kan. Gue nengok sambil lempar guling nih ceritanya ya. Astagfirullahaladzim, pokoknya gak ada apa-apaan. Tapi ya merinding aja jadinya. Itu suara apaan? Sedangkan itu ada suara larinya gue dengar persis. Bahkan bantalnya digesek-geseknya tuh gue ngerasa kayak gerak nih kasur. Nah itu sih yang horor banget sih menurut gue. Bahkan sampai sekarang kayak anjing itu apaan ya? Itu hal paling horor yang lu rasain di rumah. Hal paling horor lah ibaratnya yang gue bener-bener kayak anjing nih deket banget nih. Kalau kayak suara-suara gitu kan sering, cuman masih bisa kayak kan kali ini suges ini mah gitu-gitu sih. Tapi lu di rumah tuh sama berapa orang sih Bau sekarang? Kalau sekarang gue berdua doang sama nyokap. Nah nyokap sendiri
ngerasain hal yang sama nggak sih? Nyokap tuh gue nggak tahu juga ya, dia orangnya rada santai ya. Nyantai. Jadi kalau kayak gitu-gituan mungkin ada, cuman dia cuek gitu. Nah kalau gua justru yang lebih nggak cuek, yang lebih panikan lah. Nah pernah sekali ada nih kejadian, gua lagi sakit, posisi lagi sakit, demam parah tuh. Soalnya itu gua habis nongkrong, sampai gua kayak gua balik deh, habis nongkrong kan, capek banget nih gua, sakit nih demam gua mau tidur aja deh. Sampai rumah gua bersih, udah siap mau tidur, lagi main HP, tiba-tiba ada suara di depan kamar gua, "Dek, tolongin mama, Dek." Kenceng. "Dek, tolongin mama, Dek." Ya gue lagi sakit yang Kencengnya tuh kayak gimana? Kayak kesakitan atau? kayak minta tolong aja gimana sih kayak, Dek, tolongin mama dek. Gitu. "Iya, Dek, tolongin mama, Dek." Ah. Gitu, kayak kenceng lah suaranya. Ya gue lagi sakit, udah lemes banget, panik kan, langsung nyegerin diri, kayak langsung bangun lah gimana caranya. Gue keluar, gue panggil dong, "Mam, gak ada suara." Akhirnya gue ke kamar nyokap gue lah. Nyokap gue lagi tidur. Terus gue tanya, "Tadi manggil gak?" "Enggak. Tadi ada yang minta tolong di depan kamar ya. Dek, tolongin mama, Dek." "Itu siapa?" Iya. Ya nggak tahu nyokap gue. Katanya, "Ayo udah tidur di atas aja." Akhirnya gue tidur di atas. Di kamar nyokap gue akhirnya. Gara-gara ya nggak tahu, mungkin lagi sakit kan, orang suka ada suges ya kan. Lumayan ngeri lah, lumayan ngeri. Tapi anjir, itu yang lo rasain tapi nyokap nggak ngerasain apa-apa ya? Apa nggak pernah cerita? Kayaknya lebih ke nggak cerita aja sih. Cerita kali ya. kayaknya. Dan dia juga udah aware juga kalau ada sesuatu gitu ya. Iya, udah aware lah, ibaratnya kayak misalnya ada gini-gini, selain gangguin, dianggap kayak ya udahlah yang nungguin rumah aja gitu. Iya. Nah, itu kan dari lu sebagai tuan rumah yang ada dalam rumah. Kalau tetangga lu sendiri, pernah nggak sih ngeliat sesuatu di rumah lu? Mungkin dari luar gitu. Nah, kalau dari tetangga nih, gue justru nggak pernah lihat nih. Ibaratnya yang di dalam rumah nih, justru nggak pernah lihat lah. Nggak ada wujudnya lah gitu ya. Bahkan kayak nggak ngerasa aja gitu. Nggak ngerasa. Kayak enggak deh gitu. Cuman tetangga gue kayak beberapa orang lah gitu, kayak satpam atau yang lain-lainnya selalu bilang, kan rumah gue 2 lantai kan. Nah di balkonnya lantai 2 itu sering ada yang keliling mondar-mandir. Itu tuh cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, Di balkon. dan itu yang ngomong nggak 1-2 orang, banyak gitu. Yang sampai gue kayak nggak ada, kayaknya gue sering nongkrong pulang malam nggak ada tuh gitu. Nah cuman kalau itu mungkin yang nungguin rumah ya, gue nggak tahu sih, kayaknya. Makanya jadi tangga-tangga tuh ngerasa kayak rumah lu horor nih. Iya. Malah gue sendiri kayaknya enggak deh. Tangga yang takut di depan gue. Lo sendiri yang ini ya. Lo sendiri yang kayak ngerasa kayaknya fine-fine aja sih. Iya. Udahlah paling gangguin gini selama nggak yang menyakiti ya. Iya. Ini ya. Soalnya nggak ganggu kan. Mungkin kalau ganggu ya baru kayak anjir apaan nih. Berhubung nggak ganggu, gue juga cuek. Jadi denger cerita-ceritanya kayak udahlah, gue positifnya ini jagain rumah nih. Sisanya gue bodo amat itu. Selama gue nggak diganggu ya. Kalau yang terbaru ada apa nih, Bau? Kalau yang terbaru yang lo lagi rasain di rumah? Terbaru apa ya? Yang lo bilang kan lo pindah kamar. Terus kamar lo jangan dituin, jangan dibuka. Oh. Yang setak mari itu sih. Itu juga enggak. Itu. Ya. Coba diinin ya. Iya. Nah, yang terbaru tuh jadi gue entah kenapa ya, gue lagi nongkrong. Terus suasana rumah juga emang karena berdua doang loh. Terus jadi ada beberapa kamar tuh ya udah ditutup terus aja. Dan ya udah emang gak pernah dibuka gitu. Terus nggak ada apa-apa juga gitu. Kira pernah tuh satu malam gue lagi nongkrong, tiba-tiba ditelepon, pulang langsung keramas ya, keramas, mandi, bersih-bersih lah, baru masuk kamar. Jangan langsung masuk kamar, pokoknya mandi dulu, keramas, baru masuk kamar gitu. Gue nanya dong, kenapa sih emang? Udah kali ini nurut aja, jangan banyak tanya. Terus udah tuh, ya gue nurut lah akhirnya.
gue pulang terus gue mandi, gue keramas segala macem, ya mandi wajib lah ibaratnya, mandi bersih. Udah kelar, gue nanya lagi dong, kepo gue nanya ke bokap, lu kenapa sih gitu, jangan ke kamar depan dulu ya, jangan dibuka gitu. Kenapa emangnya? Ibu kepo dong, ada apaan di situ ya kan? Pokoknya jangan dibuka sama sekali. Kali ini nurut dan jangan banyak tanya. Nah, itu doang jawaban nyokap gue. Ya sampai sekarang sih itu jadi misteri sih. Kayak gue juga nggak tahu ada apaan di situ. Dan sampai sekarang lu masih belum buka kamar depan. Selang berapa hari baru dibuka, itu juga bukan gue yang buka. Yang buka nyokap lah gitu. Dan masih nggak tahu tuh ada apa. Masih nggak tahu gue ada apaan. Seserem itu. Nah, gue kan tinggal berdua. Nyokap gue tuh di lantai 2 kamarnya, gue di bawah. Sedangkan kamar yang nggak boleh dibuka, itu kamarnya di bawah. Gimana gue nggak ngeri ya kan? Sampai sekarang gue belum tahu tuh ada apaan di situ. Ya, jadi horor aja deh. Apaan ya? Gue masih bertanya-tanya sih. Soalnya emang nggak pernah dibuka dan mungkin lembab. Kalau gue nangkep ya mungkin lembab kali, ada yang nungguin. Takutnya. Oke. Bau, anjir, kayaknya kisah horor rumah lu nih akan jadi legenda tersendiri sih, mungkin di sejarah Ciledug nantinya ya. Mungkin ya, balik lagi, tapi ini percaya nggak percaya ya. Gak percaya. Tapi lu juga masih nyaman-nyaman aja tinggal di rumah. Nyaman. Ya rumah gua masuk gua takut ya kan. Bener. Biarpun panik, tapi cuek lah. Kalau ada teman-teman di luar sana yang lagi kayak punya kisah yang sama dengan lu nih, terus dia ketakutan sampai pengen pindah rumah tuh, lu ada tips gitu nggak sih kayak, lah kan rumah lu, kayak gue digangguin di rumah juga nih bang. Oh, tips dari gue sih, ya ini kan rumah lu ya, jangan pernah takut sih. Soalnya kalau lu takut tuh mau kemana gitu. Udah. Itu aja sih. Jadi ya selama gak nyakitin ya. Ya, selama nyakitin kayak cuman ganggu-ganggu doang, cuek aja lah. Aja lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan perdana dari Ma, aku takut. Sama gua Diku sebagai pembawa acara, dan teman gua bintang tamu pertama kita ada Wow. Dan kalau teman-teman di luar sana punya kisah-kisah horor yang ingin diceritakan, bisa kirim langsung ke sini. Atau kalau mau langsung diundang ke sini juga bilang aja di email itu. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol langsung di Ma, aku takut. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube-nya Studio Kecil. Woi, ini warna api ya.